Dari simpel begitu merupakan suatu improvement. Kita praktek di kalangan kita terkadang nggak mikir bahwa 2 kali seminggu ya sudah terserah ya hari kan begitu. Tapi sebetulnya kalau kita mikirin lagi, kalau kita melakukan improvement, itu kan kita meringankan pekerjaan kita. Salah satu kunci dari hasil sekalian itu di masa depannya adalah bagaimana memotivasi orang-orang menjadi seperti itu. Spin off-nya kerjaan jadi lebih ringan, produktiviti lebih tinggi, output lebih tinggi, bisa masyarakat untuk kira-kira gitu. Jadi semua orang punya tanggung jawab rutin aktiviti dan project activity. Nah, untuk di sini untuk pendeknya di Astra Lestari itu kita mewadahi untuk yang tingkat paling tinggi misalnya ada DPI. DPI itu adalah wadah dari improvement yang dilakukan oleh administrator. Administrator adalah bidang jabatan. Administrator adalah ada kebun yang 8.000 hektar. Itu biasanya dikepalai oleh suatu jabatan yang namanya administrator. Jadi kan sebetulnya orang yang paling presiden di 8.000 hektar itu. Dia bangun jalan, dia bangun air, dia bangun rumah, kayak presiden. Dia punya saling berkompetisi, improvement, melakukan improvement di masing-masing tempat. Kemudian dilakukan kompetisinya oleh perusahaan dalam bentuk ini bisnis proses improvement. Di sini bunyi-bunyi bahwa improvement yang terbaik di daerah mana akan mendapatkan apa. Ini untuk mancing awal-awalnya selalu. Begitu juga makin turun jabatannya kita punya wadah-wadahnya untuk memotivasi improvement. Katanya di Jepang, ini sebenarnya konsep-konsep Jepang karena kita sebetulnya terlahir banyak di Jepang. Di Jepang itu udah paling sering dengan QCC kan, quality circle itu kan. Yang saya terakhir di Jepang itu kan kita ada konvensi tuh, ada pertandingan QCC misalnya di Indonesia ya. Di Jepang udah mulai hilang karena konvensi atau pertandingan QCC hanya untuk memotivasi orang melakukan improvement dengan bentuk tim-tim kecil. Di Jepang kalau itu sudah berada di backbone, sudah ada di kebiasaan melakukan improvement, akhirnya namanya kompetisi pakai hadiah segala mulai hilang. Jadi harusnya di Indonesia juga nanti lama-lama seperti itu setelah semua orang menyadari bahwa improvement itu kebutuhan dari kita sendiri. Moga-moga kita tercapai ke sana. Memang di Jepang juga masih ada beberapa konvensi, tapi dia udah menurun sekali. Dulu konvensinya hebat sekali, tapi lama-lama dia menurun bukan karena khususnya ini, tapi karena orang-orangnya sudah sadar sendiri. Oke. Nah, ini hanya sebagai beberapa contoh yang akan cepat saja bahwa innovation program yang tadi, misalnya kita juga punya jadi satu program yang sudah sukses di Aceh, guru-guru harus dimasalkan di seluruh Indonesia. Kita punya programnya. Kemudian kita juga punya itu terintegrasi itu kita lakukan di semua site sebenarnya. Jadi udah yang terintegrasi terus yang lain adalah memotivasi orang melakukan itu. Nah di sini hanya hitungan aja Pak. Di sini kalau NQI itu non quality index, tingkat. Jadi misalnya BPI, misalnya orang yang improvement yang dilakukan oleh tiap kebun, tiap site yang ada di level BPI ya, level atasan tadi itu produknya ada 8. Kalau improvement itu dicoba diuangkan, biasanya diuangkan itu dibandingkan sama saving yang terjadi, itu hitungannya di sini bisa melakukan saving ini miliar berarti ya, 131 miliar. Kemudian yang gede banget tuh QCP itu kayak sebetulnya QCP itu grup engineer lah, levelnya engineer. Jadi untuk satu kebun, misalnya dia mau melakukan mekanisasi, orang kebunnya dari situ, berarti biasanya kepala kebun itu lulusan universitas setelah kerja 5 tahun, 6 tahun jadi kepala kebun. Kalau kepala kebun itu biasanya wawasannya 5.000 hektar. Kemudian kita yang baru lulus itu biasanya jadi asisten itu berapa hektar itu? Oke, 700-1.000 hektar adalah kuasaannya dia. Nah, biasanya si asisten orang-orang baru ini ngumpul, kemudian bikin improvement bagus, kemudian savingnya berapa,
itu yang paling banyak sampai 202 miliar. Jadi kebayang kalau ini di rolling terus, tentunya kita bisa memilih dengan kuasa. Tapi keywordnya adalah orang lagi. Nah, itu problemnya di situ. Ini yang lihatin aja bahwa pengembangan cacing untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Jadi sebetulnya di sini intinya kalau kita waktu sama-sama tahu waktu SD SMP kita diajarin bahwa kalau ada cacing di tanah dia akan menggugurkan tanah. Kenapa hubungannya dengan pupuk kimia? Kalau pupuk kimia ditebar pada tanah yang solid yang sudah nggak gembur, artinya ada hujan dikit kan dia langsung tercuci. Nah, kalau tanahnya itu gembur, begitu ditebar dia akan error. Gitu. Artinya itu inovasi-inovasi. Kan memang ada tanah yang banyak cacing, ada tanah yang banyak cacing. Tadi saya cerita bahwa di Kalimantan itu tanahnya miskin. Gitu. Akhirnya mereka beternak cacing untuk bagaimana menggugurkan tanah dengan cacing. Cacingnya juga udah belajar dulu PPP bahwa cacing apa yang cocok sama daerah sini. Ternyata makhluk hidup itu memang awal juga. Cacing itu nggak semua cocok untuk tanah ini. Cacing itu juga ternyata saya juga baru aja tahu bahwa cacing itu ada cacing permukaan, cacing deep underground soil dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar banyak. Oke, ini contoh-contoh aja. Nanti kita memotivasi orang untuk melakukan itu. Oke, tadi pada penting perubahan. Sekarang orang udah punya pangkat, udah punya jabatan. Apalagi yang kita lakuin kan? Untuk lebih meminterkan orang, itu juga tanggung jawab perusahaan. Meminterkan orang itu spending, budget. Kita bayar untuk training, untuk benchmarking dan lain sebagainya. Bayar, tapi kan ada returnnya, yaitu orangnya tambah pintar bisa bikin improvement dan seterusnya. Nah, untuk tiap jenjang jabatan si SDM harus membuat persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilampaui oleh tiap manusia yang berjabatan itu sebelum masuk jabatan berikutnya. Di Astra Glosari atau di Astra Internasional kita melakukan ini. Jadi kalau ada yang nanti kerja di sana, itu kita udah tahu. Jadi kira-kira training wajib kita apa? Ini yang training wajib ya, training spesialisasi ya, kita kan harus usul sendiri. Kita dipinterin lah, kita harus memintarkan SDM kita. Intinya kalau SDM-nya pintar, ada loh sifat manusia ya, kita nggak pernah mau minterin tim kita. Karena apa? Karena maunya saya ini yang paling pintar, sehingga perusahaan akan mengagung-agungkan saya. Salah konsep itu. Kita balik bahwa nggak memintarkan tim, artinya Anda tidak pernah akan bisa tim, betul nggak? Karena semua problem harus Anda atasi, bukan tim Anda yang atasi. Akhirnya sebanyak apapun, dikagumi apapun, kalau Anda sakit kan problem juga. Jadi seperti itu. Kita punya kewajiban dari Astra Glosari ada yang namanya ini tadi apa? Program training yang berkesinambungan. Oke, selain program training, di sini hanya memberikan how to manage people ya kita minterin, kita memberikan jabatan, kita memberikan golongan, orang tahu karir lainnya kayak apa, karir mereka seperti apa. Kita punya tanggung jawab juga di sini agak jelas, tapi kita nyebut sebagai talent management system. Kita harus mengenali orang per orang, talentnya seperti apa. Kita harus bisa misahin. Kalau nanti juga Anda semua akan merasa di tempat kerja nanti talent Anda itu seperti apa. Anda akan merasa sendiri. Apakah Anda seorang manajer ataukah Anda seorang spesialis? Akan merasa. Jadi gini, joke-nya atau leluconnya itu gini. Saya dulu selesai sekolah, cita-citanya inginnya jadi seorang spesialis. Karena saya tahu sekali bahwa menjadi seorang manajer adalah saya tidak sukai. Kenapa begitu? Saya dari dulu kerjanya bikin betul mesinnya rusak, saya outputnya kualitinya nggak bagus nih, saya repair. Saya cobain lagi mesinnya masih jelek juga. Saya cobain lagi mesinnya masih jelek juga. Udah frustasi, udah keringetan, mesinnya udah kan. Tiba-tiba saya cobain lagi,